Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak Ibu, para pendidik yang mudah-mudahan terus diberi kemudahan oleh Allah tabaraka wa taala. Kita sampai di kaidah yang ke-17. An-nastani bas-samatah bi abain lam yurabbu abna'ahum. Kita tidak mencela, tidak mencaci maki orang tua yang tidak mendidik anak-anak mereka. Ya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita melihat ada orang tua yang diuji dengan anak-anaknya yang menyimpang, anak-anaknya yang penuh dengan kekurangan, akhlaknya tidak baik, perilakunya jelek, maka hendaknya kita hati-hati. Jangan sekali-kali kita mencela, mencaci maki dia. Atau mencela, mencaci maki anak-anaknya. Akan tapi hendaknya kita meminta kepada Allah tabaraka ta'ala. Kita berdoa kepada Allah agar Allah memperbaiki orang tua itu, memperbaiki anak-anaknya. Sisi lain, kita memuji Allah, kita bersyukur kepada Allah atas kesolehan dan kebaikan anak-anak kita. Jangan sekali-kali kita menyibukkan diri kita ya dengan mengeluhkan keadaan orang lain itu. Ya. Kenapa? Bisa jadi orang tua tersebut sudah berusaha semaksimal mungkin. Dia sudah bersungguh-sungguh mendidik anaknya. Akan tetapi Allah belum menakdirkan, Allah belum menghendaki anak-anaknya menjadi anak yang saleh. Ya. Karena Bapak Ibu yang saya muliakan, kita khawatir juga ya, ketika kita mencela, mencaci maki orang tua yang seperti itu, anak yang belum soleh seperti itu, ya bisa jadi penyakit itu, kekurangan, kejelekan itu akan berpindah kepada kita, ya, berpindah kepada orang yang mencelanya sebagai bentuk hukuman dari Allah kepada orang yang mencela dan tidak bersyukur atas karunia-Nya. Ya. Dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, "Lau sakhartu min kalbin la khasyitu an ukhawwila kalban." Ya. Seandainya aku mengolok-olok seekor anjing, saya khawatir untuk aku dirubah menjadi seekor anjing. Bayangkan, lihat. Beliau nggak berani mencaci maki, menjelekkan anjing karena khawatir jangan-jangan dia berubah gitu loh, dirubah oleh Allah menjadi seekor anjing. Ya. Demikian juga Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, beliau mengatakan, sungguh aku melihat sesuatu yang aku nggak suka. Ya. Tetapi tidak ada sesuatu yang menghalangi diriku untuk mencela, mencaci maki, memperolok-olok hal itu, kecuali karena aku khawatir. Aku nggak suka kalau kejelekan itu kemudian menimpa diriku. Ya, ini tentunya bukan berarti kita membiarkan adanya kejelekan itu. Tetap kita tadi apa? Beramar ma'ruf nahi munkar, mendoakan kebaikan. Ya, tapi kalau kita mencela, khawatir kejelekan itu justru dipindah kepada kita sebagai hukumannya. Nah,
Kemudian ada juga ya satu riwayat yang dhaif ya. Dikabarkan bahwa tidaklah engkau menampakkan caci maki kepada saudaramu atas satu kekurangan kecuali Allah akan memperbaiki kekurangan saudaramu dan menimpakan kekurangan itu terhadap dirimu. Ya, cuman ini riwayatnya lemah. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang saya muliakan, sebagaimana kita tahu ya bahwa doa itu akan menjaga kita dari musibah dan kejelekan. Maka istihza, memperolok-olok, mencaci maki, merendahkan terhadap orang yang sedang tertimpa kejelekan, tertimpa musibah, itu akan mengundang datangnya musibah itu kepada kita. Maka mari ya, kita tentu juga sudah mendengar kisah tentang dua orang yang bersahabat. Satunya ahli ibadah dan satunya terjatuh dalam perbuatan maksiat. Setiap saat ahli ibadah ini memperingatkan temannya, ittaqillah, bertakutlah kamu kepada Allah. Tapi temannya bilang, sudahlah, biarkan aku dengan Allah Ta'ala. Sampai akhirnya berulang kali dinasihati gak mau. Orang ahli ibadah ini sampai lancang. Dia bersumpah, wallahi la yakfirullahu lak. Demi Allah, Allah tidak akan memaafkan kamu. Maka Allah pun murka. Allah katakan, man yata'ala alayya la yakfir fulan. Siapa yang telah lancang atas diriku, yang mengatakan bahwa aku tidak akan mengampuni fulan. Justru aku telah mengampuni fulan dan aku batalkan semua amalan-amalanmu. Lihat ini kisah yang disebutkan oleh Rasul dalam riwayat yang sahih. Maka kita hendaknya berhati-hati. Jadi ketika melihat ada orang lain tertimpa kejelekan, anaknya belum soleh, hendaknya apa? Kita doakan mereka supaya mendapat kebaikan, diperbaiki keadaannya. Sisi lain kita mensyukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita dari anak-anak yang baik tersebut. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.